Ini dahsyat loh rasanya loh Pak Uto. Terima kasih Pak, Terima kasih banyak ya. Iya ya. Namanya apa Pak? Sahabat Putri Dewi Bapak. Putri Dewi ya. Nah, dahsyat. Oke, baik. Nah, kita lanjutin. Tadi kan ini menarik kalau berbicara tentang ada upaya untuk lebih boleh dikatakan lebih kencang, lebih kuat lagi untuk mengenalkan tourism medical terutama yang di Bali. Kita sepakat sasarannya sekarang memang untuk Nusantara ya Pak ya. Nusantara. Nah, terkait dengan hal itu kan tentu banyak pertanyaan nih. Apa yang menjadi daya tariknya untuk Bali? Bagaimana bisa menunda mereka yang tadinya ke Pineng, akhirnya dia mau ke Bali? Tentunya kan Bu, tentang boleh dikatakan kemampuan dari para medisnya, infrastruktur dari hospitalnya, macam-macam Bu, belum lagi apa. Nah, ini gimana, kita mau berangkat dari mana kalau bicara tentang terkait dengan itu? Kalau dari sisi fasilitas mungkin Pak Putu dulu boleh. Dari sisi fasilitas seperti saya katakan tadi, sebenarnya kita sudah siap. Kita sudah siap. Terbukti dari beberapa rumah sakit sudah terakreditasi internasional yang sudah diakui. Bahkan sistem akreditasi rumah sakit yang sekarang sudah mengadopsi Joint Commission International Accreditation. Jadi sudah mengadopsi akreditasi internasional. Jadi itu yang menjadi kekuatan untuk rumah sakit yang ada di Bali bisa untuk menggrab bangsa asing ini. Gitu. Nah, kalau dari sisi saya di Bali Tourism Promotion, tugas kita adalah sistematika daripada industri itu. Jadi contohnya, kenapa kita tidak punya wisatawan-wisatawan dari Jakarta atau Surabaya yang kemudian datang ke Bali untuk medical tourism? Nah, itu dikarenakan para pelaku pariwisata di Bali dengan bisnis partnersnya di Jakarta atau Surabaya belum mengadakan kontrak kerja. Nah, dengan hadirnya Bali belum ada penawaran lah ya kepada mereka. Ya, tidak ada relationship, tidak ada kerjasama, belum ada. Karena sebelumnya mereka melakukannya kerjasamanya dengan hospital-hospital di Pineng atau hospital-hospital dan hotel-hotel yang di Singapura untuk membuat paket-paket. Nah, saat inilah kami dari Bali Tourism Promotion memberikan wadah atau menyajikan wadah di mana para pelaku pariwisata di Bali dipertemukan dengan industri pariwisata atau industri medical yang ada di Jakarta dan Surabaya untuk kemudian mereka bertatap muka lah ya, ngobrol-ngobrol, kolaborasi, kerjasama. Nah, itu silahkan deh. Saling melengkapi. Itu ya. Jadi paket-paket ini harus dibuat dengan diawali dari kolaborasi kerjasama dan harga-harga yang ditawarkan. Sehingga terciptalah paket-paket medical tourism untuk ke Bali. Akan ada event untuk itu? Betul. Akan ada event? Betul, tanggal 5 November kita adakan di Jakarta. Kita bawa para pelaku industri pariwisata di Bali, boyong mereka ke Jakarta, kemudian mempertemukan rumah sakit, pharmaceutical companies, dan hospital-hospital yang ada di Jakarta, duduk bareng, dan diperkenalkan sehingga mereka bisa memulai diskusi-diskusi kerjasama apa yang mereka bisa bikin, paket-paket bagaimana yang ingin mereka tawarkan kepada potensial pasar segmentasi yang medical tourism yang ada di Jakarta maupun Surabaya. Iya. Nah, ini tadi lagi pertanyaan, apa yang menjadi daya tarik untuk Bali untuk mengalahkan mungkin saya nggak tahu apakah di Nusantara juga ada, apakah di Jogja atau di Jakarta sendiri yang mereka ya ngapain saya harus ke Bali, di sini aja udah gitu. Nah, ininya apa sih Bu, magnet-magnet apa yang terus kita akan upayakan supaya ini orang betul-betul menjadi Bali, saya betul-betul minat ini. Gimana Bu? Dari sisi kita sih medical tourism itu adalah bauran daripada medical purposes tapi juga travelingnya. Jadi kalau di Jakarta terus di Jakarta aja sih nggak seru ya. Di gedung-gedung aja nggak oke gitu ya. Jadi sama tuh seperti kalau ada satu keluarga sakit atau berobat atau sudah saatnya untuk medical check up di Pineng atau di Singapura. Nah, itu satu keluarga tuh berangkat. Jadi bareng-bareng semua sambil kulineran di Pineng atau travelingnya sehingga mereka mempererat tali kekeluargaannya mereka. Nah, traveling dengan purposes medicalnya mungkin 1-2 aja, tapi yang lainnya juga ngikutkan seperti itu. Nah, hal seperti ini sebenarnya bisa disuguhkan untuk Bali bagi pangsa pasar atau para
citizens-nya Jakarta, Surabaya, dan Iya. Nah, kalau terkait dengan tadi Pak, mungkin kesiapan dari hospital ya. Jadi kolaborasi atau inisiatif apa yang nantinya kawan-kawan lah, terutama dari IMTB nih, Indonesian Medical Tourism ini dengan seluruh infrastruktur atau apa ya stakeholder yang ada di sana untuk menyambut ini medical tourism ini bagaimana nih Pak Putu? Jadi seperti tadi disampaikan beliau ya, justru inilah kesempatan kita dan kita tidak berhenti untuk apa namanya berinovasi. Saat pandemi ini merupakan potensi untuk kita berkolaborasi satu dengan yang lainnya, baik dari tourism, kemudian dari medical, itu kemudian kita gabungkan menjadi medical tourism yang marketnya cukup besar sekali. Dari Jakarta, Surabaya, Indonesia sendiri bisa lebih dari 3.000 orang yang keluar negeri berobat, yang miliaran, bahkan triliunan rupiah itu keluar negeri. Yang sekarang mereka nggak bisa kemana-mana. Inilah kesempatan untuk di Bali sendiri yang bisa kita ambil peluang ini. Kalau kita nggak bisa kemana-mana, Bu Gula tadi sampaikan untuk medical check up nih ke Penang, ya nggak bisa ke Penang, sekarang ke Bali nih. Dengan hospitality yang dimiliki oleh Bali, kemudian akomodasi yang seperti kita saat ini di pelataran, justru itulah yang membuat apa ya budaya dan niche ramah tamahan Indonesia, terutama Bali itu yang bisa ditawarkan kepada wisatawan domestik untuk datang ke Bali, medical tourism gitu. Dan di bawah Indonesia Medical Tourism Board juga ada kolaborasi semua hospital-hospital yang ada di Bali, bahkan juga ada paket-paket ya, sudah kerja sama pelataran ya. Oh, gitu. Kita sudah Apa inisiatifnya gimana nih? Jadi dari kemarin kita inisiasi dulu dengan Pak Putu dari pembicaraan sederhana saja, siang hari sambil ngopi, terus karena memang dasarnya sudah klik Pak, jadi cepat. Kita keluarkan udah paket seperti di mana ada menginap dengan rapid test atau saja vice versa. Jadi hotel yang membutuhkan tamu, tapi tamu butuh persyaratan rapid test, jadi kita gandeng IMTB. Begitu juga vice versa. Jika ada tamu yang dengan kasih ibu kemarin dia mau cek dental dan berbagai macam program kesehatan lain, akan dibarengi dengan program stay at Pelataran Canggu. Gitu. Baik. Kita Jadi terus sempurnakan ini sesuai dengan demand yang akan ada. tapi ini menyambut baik tentunya kawan-kawan dari hotel ini. Jadi prinsipnya pelataran itu adalah dengan semangat optimisme rainbow, kita bilang. Jadi Rainbow. di ujung pelangi akan ada, di ujung badai itu pasti akan ada pelangi. We refuse to give Ada up. hope ya, ada hope di sana. Ada hope. Dengan kita lihat ada tembok di depan, kita cari rekan-rekan yang satu, kita cari lagi jalan yang lain. Jadi itulah Pak prinsip. Terus inilah, kadang-kadang pertanyaan sederhana, bagaimana meyakinkan pasien-pasien ini Pak, dia tuh mau betul-betul ke Bali ini. Kan kalau data rumah sakit kali itu yang sudah siap seberapa banyak sih Pak? Atau seperti apa sih yang menjadi standar, misalnya memang harus demikian dan demikian, terutama peralatan dan juga tenaga medis tentunya ya. Gitu ya. Gimana nih gambarannya Pak? Pada prinsipnya sebuah rumah sakit itu tidak lepas dari kontribusi tenaga medis. Betul. Ya, kekuatannya ada di sana. Semua rumah sakit kekuatannya ada di sana. Dari sisi skill, kemudian pendidikan tenaga medis kita bahkan bisa disetarakan dengan asing yang di luar sana. Banyak sekali dokter-dokter kita yang menjadi chairman di organisasi internasional bahkan. Malah menjadi Betul. itu ya pentolan di luar ya. Nah, ini yang kemudian belum didengar oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini tugas kita nih bersama-sama untuk kolaborasi, kemudian menggaungkan, memperkenalkan bahwa tenaga medis kita juga sudah mumpuni loh. Kemudian dari sisi fasilitas juga sudah mumpuni. Terbukti dengan asing aja mau. Kenapa kita nggak untuk masyarakat Indonesia kita gaungkan lagi nih, kita berikan informasi, edukasi bahwa kita siap dari sisi medisnya, dari sisi turisme juga. Gitu. Baik, Oke. Ini memang semakin menarik. Nanti mungkin di segmen terakhir lah ya, Ibu Bapak, nanti kita akan bicara kemudian bagaimana supaya gagasan ini, selain tadi kita akan ada pertemuan, kemudian supaya ini betul-betul menjadi kesepakatan bersama, kita akan menggalakkan ini, menggaungkan ini, memperbaiki semua sektor lah. Saya kira harus diperbaiki juga kan beberapa hal.
Tapi ya sambil kita nyicipin makan lagi dari Pak Uto, nanti kita akan lanjutkan. Siap. Oke, saudara jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Ini apa nih? Butuh rasin.